Salam, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita belajar firman lagi bersama-sama ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama juga. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, Engkau menjamah hidup kami. Engkau mengubah hidup kami untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Terlebih kami belajar melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap tentunya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja 6 Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 7. Saya memberikan judul Ketika yang tenggelam diangkat kembali ya, tenggelam diangkat kembali. Saya akan membacanya perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Ayat yang pertama. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat 4 tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah ya, Elisa, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perikopnya kan kapak timbul mengapung. Nah, kapak itu tentu terbuat dari kayu pegangannya dan kapak maksudnya untuk menebang itu tentu terbuat dari besi ya. Kalau nggak dari besi nggak akan bisa untuk memotong kayu, dan besi itu tentu berat tentunya ya. Nah, di sini mereka beberapa orang itu mau membuat tempat dan mereka menebang kayu. Ternyata jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, besinya itu ya, yang besi itu orang Jawa bilang copot gitu ya. Jatuh ke dalam air. Lalu berteriak, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Nah, ternyata kapak tadi itu bukan miliknya sendiri. Ya, itu adalah pinjaman milik orang lain. Dan kalau jatuh mata kapak itu berarti dia harus bertanggung jawab dong untuk mengembalikan secara lengkap ya, mata kapak dan juga pegangannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saya pernah sekolah maksud saya ya, waktu SMP itu kan SMA itu kan kita belajar fisika ya, ada gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi. Kenapa saya bilang gravitasi bumi? Kalau besi itu jatuh dalam air kan harusnya tenggelam ya, tenggelam. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu dan dilemparkannya lah ke sana, ke mata kapak yang jatuh tadi. Maka, puji Tuhan ini firman Tuhan. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ini kan sesuatu sebenarnya kalau kembali saya bilang tadi, kita belajar fisika ini secara gravitasi bumi ini kan nggak masuk akal. Ya, hal yang di luar nalar gitu loh. Tapi inilah firman Tuhan, inilah yang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya maksudnya saya juga mengalami kalau kehilangan itu pasti sedih. Ya. Kehilangan itu pasti panik.
saya lupa naruh HP saja, nggak hilang, lupa naruh, itu pun saya bisa panik. Di mana HP ya? Di mana tadi? Nah, apalagi sampai kehilangan ya, barang yang sangat berharga atau kehilangan apapun namanya. Kalau kehilangan itu menjadikan kita sedih, ya, menjadikan kita juga stres. Ya. Tetapi puji Tuhan, ya, kalau Tuhan campur tangan, ya, yang tenggelam pun bisa diangkat kembali. Ya. Ini buktinya yang dilakukan oleh abdi Allah yang bernama Elisa. Kita melihat di sini bahwa melayani Tuhan itu tidak membuat kita bebas dari masalah. Ya. Tidak, tetapi Tuhan hadir di dalam masalah itu. Kalau Tuhan hadir, maka semuanya akan dibuat oleh Tuhan, ada jalan keluarnya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan juga butuh suatu kejujuran yang akan membuka jalan mujizat itu. Kan tadi di sini di ayat yang kelima dikatakan itu barang pinjaman. Ya. Itu barang pinjaman tuanku. Berarti dia jujur dong. Dia tidak menutup-nutupi kalau itu barang pinjaman. Ya. Diharapkan, ya, setiap kita tidak menyembunyikan kesalahan. Waktu kita datang kepada Tuhan, tidak menutup-nutupi. Kita kan banyak kesalahan, banyak dosa, pikiran, hati yang orang lain tidak tahu. Kita harus terbuka kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya ini gondokan, ngambekan. Tuhan, saya ini orangnya emosian, darting. Ya. Beri saya kesabaran Tuhan. Bertahap-tahap saja Tuhan memberikan kesabaran kepada saya. Kita belajar juga dari dua raja-raja ini. Dua raja-raja 6 ayat 1 sampai 7 ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau itu di tangan Tuhan. Saya juga mikir waktu membaca firman Tuhan ini. Loh, mata kapak itu kan dari besi, nggak mungkin dari kayu. Kalau dari kayu, ya dia bisa saja mengapung. Ini dari besi, tenggelam dong. Kalau tenggelam bagaimana? Elisa cuma melempar kayu saja. Mata kapak bisa mengapung kembali. Itu kan suatu perkara yang tidak mudah, yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, selama Tuhan punya campur tangan dalam kehidupan, ya, yang tenggelam bisa diangkat kembali. Apa yang tenggelam dalam kehidupan kita? Iman kita kah? Pekerjaan kita kah? Ya. Ataupun hal-hal yang ekonomi kita kah? Bagi kita, gak mungkin lah ya saya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kan hidup kita hancur. Gak mungkin. Wow, jangan salah. Di tangan Tuhan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Kita harus beriman, percaya dan teguh akan kuasa Tuhan. Tuhan punya kedaulatan yang tinggi atas kehidupan kita. Dan kita harus beriman di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa atas seisi alam ini. Tidak ada barang yang tidak mungkin Engkau tidak bisa lakukan Tuhan. Karena Engkau menciptakan seisi alam ini hanya berkata jadi, maka semua terjadi. Oleh karena itu, Tuhan bantu kami tetap beriman di dalam Engkau Tuhan. Beriman atas segala sesuatu yang menjadikan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tetap libatkan Tuhan dalam segala perkara, maka kita akan melihat betapa kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan.